Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mendengarkan hasil diskusi kami tentang praktek demokrasi di Indonesia. Sebelum memulai presentasinya, kami akan berkenalan terlebih dahulu. Saya Subi Pertama Ramdhani dengan NIM F1D025100092. Saya Coba Evandra Putra dengan NIM F1D025100046. Saya Diki Putra Tawan dengan NIM F1D025100007. Saya Nabil Falah Herbani dengan NIM F1D025100126. Pertama, yang materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Coba. Saya. Jadi apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat punya hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan arah negara. Ditandai oleh adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, serta adanya mekanisme kontrol terhadap pemerintah seperti lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga kekuasaan tidak disalahgunakan. Dan di Indonesia sendiri, demokrasi dikenal dengan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi dimulai sejak zaman Yunani kuno, khususnya di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi, di mana sistem ini pertama kali diterapkan dengan melibatkan warga untuk ikut langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Kemudian seiring waktu konsep demokrasi berkembang di Eropa. Di Indonesia, demokrasi mulai diterapkan sejak kemerdekaan tahun 1945, namun mengalami berbagai perubahan, mulai dari masa awal kemerdekaan dengan sistem parlementer, kemudian masuk ke masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpin, dilanjutkan oleh Orde Baru di bawah Soeharto yang lebih terpusat dan terbatas, hingga akhirnya memasuki era reformasi sejak tahun 1998 yang membawa perubahan besar menuju sistem yang lebih terbuka. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Diki. Lalu bentuk demokrasi di Indonesia. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu, adapun ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi ini mengutamakan musyawarah, yang mana keputusan lebih diutamakan lewat diskusi dan mencari kesepakatan bersama, bukan langsung voting. Contohnya, saat rapat kelas, ketua kelas mengajak semua anggota untuk berdiskusi dulu sebelum mengambil keputusan. Lalu yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin melalui pemilu. Contohnya, masyarakat memilih presiden, gubernur, dan anggota DPR saat pemilu. Lalu, yang ketiga, menjunjung keadilan sosial. Demokrasi Indonesia tidak hanya soal kebebasan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pemerintah membuat bantuan sosial dan pendidikan agar masyarakat lebih sejahtera. Lalu yang keempat, ada batasan moral dan hukum. Kebebasan tetap harus mengikuti aturan hukum dan norma yang berlaku. Contohnya, kita boleh menyampaikan pendapat, tetapi tidak boleh menyebarkan hoax atau menghina orang lain. Lalu, jika berdasarkan cara pelaksanaannya, yang pertama, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat tidak membuat keputusan langsung, tetapi memilih wakil rakyat di DPR untuk mewakili suara masyarakat. Contohnya, masyarakat memilih anggota DPR lewat pemilu. Lalu, yang kedua, demokrasi konstitusional. Pemerintahan harus berjalan sesuai UUD 1945 sehingga kekuasaan tidak bisa digunakan semaunya. Contohnya, presiden dan lembaga negara harus mengikuti aturan dalam UUD. Lalu, selanjutnya, praktik demokrasi. Praktik demokrasi adalah pelaksanaan sistem demokrasi dalam kehidupan nyata, di mana rakyat berperan langsung dalam menentukan pemerintahan. Di Indonesia, hal ini terlihat melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, serta peran lembaga perwakilan rakyat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Lalu, praktik demokrasi juga tercermin dalam adanya lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi masyarakat, serta adanya sistem hukum yang mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Semua itu dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan seperti politik uang dan penyebaran hoax, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan
teman saya, Nabil. Oke, pada poin selanjutnya saya akan menjabarkan contoh nyata dari praktik demokrasi di Indonesia. Contoh nyata dari praktik demokrasi di Indonesia dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan bernegara. Nah, salah satu contohnya itu adalah pemilihan umum di mana rakyat memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selain itu, praktik demokrasi juga terlihat dalam kebebasan berpendapat, seperti melalui diskusi, media sosial, atau aksi demonstrasi yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Di lingkungan yang lebih kecil, demokrasi juga diterapkan melalui musyawarah, misalnya dalam rapat RT atau organisasi, untuk mengambil keputusan bersama. Semua kegiatan tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya adalah poin kelebihan dan kekurangan demokrasi di Indonesia. Kelebihan demokrasi adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, terutama melalui pemilihan umum, sehingga pemimpin dipilih berdasarkan kehendak masyarakat, bukan ditunjuk sepihak. Selain itu, demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia, serta memungkinkan adanya pengawasan terhadap pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sistem ini juga mendorong keadilan sosial dan pemerataan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya adalah kekurangan demokrasi. Pada poin ini, kekurangan demokrasi adalah dalam praktiknya yang sering muncul masalah seperti politik uang, manipulasi informasi atau hoax, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Proses pengambilan keputusan juga bisa menjadi lambat karena harus melalui musyawarah atau prosedur yang panjang. Selain itu, tidak semua pilihan rakyat selalu menghasilkan pemimpin yang kompeten, karena keputusan sering dipengaruhi emosi, popularitas, atau kepentingan tertentu, bukan semata-semata kualitas. Baik, itu saja. Untuk poin kesimpulan yang akan saya bacakan, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang diwujudkan melalui partisipasi dalam pemilihan umum, kebebasan berpendapat, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, demokrasi dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan musyawarah, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Meskipun memiliki banyak kelebihan, demokrasi juga masih menghadapi berbagai kekurangan dalam praktiknya. Terima kasih.